Halo, jumpa lagi dengan Dokul. Kali ini saya akan membahas mengenai kondisi kuning pada bayi yang baru lahir, apakah bisa dicegah selama kehamilan. Jadi kita harus tahu dulu definisi bayi kuning itu adalah apabila ditemukan kadar bilirubin di dalam darahnya yang meningkat, biasanya lebih dari 12. Kemudian kenapa kita harus tahu dulu kenapa bayi itu bisa kuning begitu lahir. Bayi kuning itu karena kadar bilirubin yang tinggi. Artinya, pertama bisa jadi bilirubin di dalam darahnya tinggi karena produksinya yang tinggi. Yang kedua, bilirubin tersebut tidak bisa dikeluarkan dari darah bayi ke urin. Jadi, bayi selama di dalam perut ibu itu akan menggunakan darah ibu. Pada saat bayi itu lahir, si bayi yang sudah memproduksi darahnya sendiri akan terjadi penghancuran sel darah merah ibu sehingga menghasilkan bilirubin. Nah, bilirubin tersebut akan dikeluarkan melalui urin dan dirubah dari bilirubin indirect menjadi direct melalui sinar matahari. Jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kenapa ada bayi yang kuning setelah lahir adalah pertama, apabila ada perbedaan golongan darah antara ibu dengan si bayi. Sehingga darah ibu akan dihancurkan lebih banyak sehingga menghasilkan kadar bilirubin yang tinggi di dalam bayi tersebut. Kemudian apabila bayi tidak dijemur secara maksimal sehingga bilirubin indirect tidak bisa dirubah menjadi bilirubin direct yang akan dikeluarkan melalui urin. Yang ketiga, apabila bayi kurang minum sehingga bilirubin direct yang harusnya dikeluarkan melalui urin tidak bisa dikeluarkan karena bayi kurang minum sehingga bilirubin tersebut meningkat di dalam darah. Sehingga apakah itu bisa dicegah selama kehamilan? Tentu saja tidak bisa dicegah apabila ibu berbeda dengan golongan darah ibu berbeda dengan golongan darah bapak. Sehingga bayinya apabila beda golongan darah dengan ibu bisa terjadi peningkatan kadar bilirubin. Dan kadar bilirubin tersebut meningkat bisa semakin berat pada anak kedua atau ketiga yang kita sebut inkompatibilitas golongan darah sehingga bayi menjadi lebih kuning pada anak kedua atau ketiga. Demikian video edukasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video edukasi berikutnya. Bye.